Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adina Apriliana. Dengan adanya video ini, saya bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bu Afifah sebagai dosen Ulumul Hadis kelas Hukum Ekonomi Syariah E. Langsung saja, di sini saya mengambil dari sumber jurnal skripsi yang berjudul Pergeseran Metode Pemahaman Hadis Ulama Klasik hingga Kontemporer, yang dibuat oleh Ahmad Irfan Fauzi, Program Studi IAT, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Yang pertama adalah metode pemahaman hadis, yakni merupakan cara yang ditempuh seseorang untuk memahami atau menafsirkan hadis Nabi SAW. Menurut saya, gagasan mengenai metode pemahaman hadis merupakan gagasan yang cukup rumit dan membingungkan. Mengingat pentingnya metode atau cara memahami hadis dapat menghasilkan pemahaman sesuai metode yang digunakan. Dikatakan rumit karena umat Islam terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu metode yang digagas oleh ulama klasik dan ulama modern atau kontemporer. Sedangkan membingungkannya terletak pada pengklasifikasian metode. Bagaimana kita bisa membedakan metode satu dengan yang lain. Kemudian, komponen yang harus terpenuhi pada periode klasik, yakni pertama, subjek adalah orang yang melakukan kegiatan atau berupaya memahami hadis. Kedua, objek, yaitu hadis Nabi itu sendiri. Yang ketiga, metode atau langkah kerja dalam kegiatan tersebut yang dapat mengantarkan pada makna hadis. Dan yang terakhir merupakan landasan dasar, yaitu tujuan memahami hadis. Pada periode klasik, periode ini terjadi pada kurang lebih 29 atau 30 Hijriah sampai dengan kurang lebih 647 Hijriah atau 648 Hijriah atau setara dengan 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi menurut Harun Nasution di dalam bukunya yang berjudul Islam Rasional. Ini merupakan periode pembentukan wajah awal metode pemahaman hadis dan merupakan sebab awal dari upaya pemecahan beberapa hadis yang dipandang sulit untuk dipahami. Dalam memahami hadis yang digunakan ulama terdahulu atau klasik, memang secara implisit tidak berupa cara langkah demi langkah atau step by step, tetapi harus dianalisa terlebih dahulu sehingga didapatkan intisari metode yang digunakannya. Hal ini dapat dilihat dalam kitab Ikhtilaf Al-Hadis karya Al-Syafi'i yang langkah-langkah metodenya bisa diketahui dengan menganalisa keseluruhan bab demi bab dalam kitabnya. Namun dalam kitabnya pula, Imam Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa kontradiksi hanya sebatas gejala pemahaman yang menyimpang dari maksud hadis dan membangun satuan informasi yang berbeda-beda di atas asumsi-asumsi atau pendapat yang lemah. Selain itu, ada beberapa kontribusi pendapat lain, yakni Ibnu Hibban dengan karyanya yang lebih populer disebut dengan Sahih Ibnu Hibban. Ia membagi dalam kitabnya bentuk perintah, larangan, dan beberapa petunjuk yang diberikan Nabi dalam merespon beberapa peristiwa. Yang ketiga ada lagi Ibnu Qutaibah dengan karyanya. Ia memaparkan penyelesaian dalam memahami hadis yang saling bertentangan, sehingga didapat pemahaman yang sesuai dengan kandungan yang sebenarnya dari pesan Nabi. Kemudian pada fase ini, pada fase klasik,
dimulai dengan terobosan yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya tadi, Ikhtilaf Al-Hadits. Imam Asy-Syafi'i memberikan gambaran dalam menyelesaikan hadis yang terlihat bertentangan dengan melalui beberapa cara yang ia tawarkan. Beliau menggunakan 3 cara dalam melintasi hadis, yaitu dengan menggunakan metode al-jam'u, kompromi, al-tarjih, pengulangan suatu dalil, dan al-nasah, penghapusan atau pembatalan suatu dalil. Kemudian contoh hadis periode klasik. Saya di sini mengambil contoh penggunaan mekanisme jam'u pada kitabnya Imam Asy-Syafi'i yang membahas tentang bilangan wudhu. Di antaranya contoh hadis ialah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mewujudkan wajahnya, kedua tangan, dan mengusap rambut atau kepalanya masing-masing 1 kali. Dari Humran Maula Utsman bin Affan bahwa Nabi SAW berwudu masing-masing 3 kali. Dari Amr bin Yahya Al-Mazini dari ayahnya bahwa ia mendengar dari seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Zaid, apakah Anda bisa memperlihatkan kepadaku cara Rasulullah SAW berwudu? Kemudian Abdullah minta dibawakan air wudu, lalu dia menyebutkan bahwa Nabi SAW membasuh wajahnya 3 kali, kedua tangannya masing-masing 2 kali, dan mengusap kepala dan membasuh kedua kakinya masing-masing 1 kali. Nah, dari contoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Imam Asy-Syafi'i memberikan klarifikasi atas perbedaan yang hadir dengan menyebut bahwa perbedaan yang hadir pada masalah ini bukanlah hal yang berbeda secara mutlak. Akan tetapi perbedaannya hanya dari pengerjaan yang menunjukkan suatu kebolehan dan pilihan. Bukan berbeda dalam masalah halal dan haram, perintah dan larangan, akan tetapi batas minimal sudah disebutkan di dalam hadis tersebut, yakni 1 kali. Dan jika menginginkan yang lebih sempurna, maka dengan 3 kali. Kemudian ada lagi yaitu dari Ibnu Qutaibah. Pada periode klasik ini, Ibnu Qutaibah dalam upaya menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif merumuskan beberapa cara, yakni 1. Mengidentifikasi hadis, 2. Melihat asbab al-wurud, 3. Melakukan takwil terhadap salah satu hadis yang bertentangan, 4. Melakukan takwil terhadap 2 hadis yang bertentangan, 5. Memperkuat takwilnya dengan ayat Al-Quran, hadis lain, bait syair, logika, fakta sejarah, ilmu pengetahuan, dan yang terakhir, bila tidak mungkin mentakwilkannya, maka dilakukan nasih mansuh atau melakukan tarjih. Dan hal ini dijadikan alternatif terakhir yang digunakannya, berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya yang lebih mendahulukan metode jam'u tarjih. Kemudian ada lagi pemahaman yang jauh lebih berkembang diperagakan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Al-Bari Bisyarh Sahih Al-Bukhari yang dikaji secara mendalam. Kemudian didapatkan garis besar metode pemahaman yang ia gunakan meliputi memperhatikan aspek bahasa, memperhatikan aspek sejarah, merujuk pada jumlah referensi, menampilkan perdebatan akademik, dan menggunakan multidisiplin ilmu. Oke, sekian pemahaman pendekatan hadis klasik dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.